Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pengamatan profil tanah. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu profil tanah. Profil tanah adalah irisan penampang tegak sepanjang tubuh tanah yang menunjukkan horizon sampai ke bahan induk. Horizon itu sendiri adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Sebelum membuat penampang profil tanah, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam menentukan lokasi pengamatan. Pertama, lokasi pengamatan harus masih bersifat alami atau belum banyak terganggu oleh tenaga mekanis luar. Kedua, jangan membuat penampang di bekas timbunan pupuk, bekas galian atau timbunan, kuburan, tempat sampah, atau lainnya untuk mencegah kesalahan dalam pengamatan. Ketiga, jarak penampang dari saluran air, pekarangan, perumahan, pabrik, gedung lebih dekat 50 meter. Nomor profil merupakan nomor urut atau kode profil yang biasanya merupakan nama sandi penyurvei dengan nomor urut profil yang diamatinya. Misalnya, nama pengamatnya Farid, kodenya F dengan titik pengamatan ke 1, maka ditulis dengan F1. Tanggal pengamatan merupakan tanggal hari di mana pengamatan itu dilakukan. Misalnya, tanggal 3 Oktober 2021. Pengamat merupakan nama penyurvei atau orang yang melakukan pengamatan. Lokasi pengamatan berupa nama tempat melakukan pengamatan pada titik koordinat. Misalnya pada saat ini kita berada pada lahan percobaan 3 Fakultas Pertanian Universitas Hanuleo pada titik koordinat 4 derajat 0 detik 33 menit lintang selatan, 122 derajat 31 detik 35 menit bujur timur. Tinggi lokasi merupakan ketinggian lokasi dari permukaan laut yang dinyatakan dalam satuan meter. Kelerengan merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan lahan dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam persen, baik sebagai lereng tunggal atau sebagai lereng berganda. Misalnya saat ini kita berada pada kemiringan 1%, yakni datar. Cuaca yaitu keadaan cuaca, misalnya hujan, mendung, cerah, atau panas pada saat pengambilan penampang atau pengambilan contoh tanah. Misalnya saat ini seperti yang dapat kita lihat, cuaca hari ini cerah. Bentuk wilayah atau topografi yaitu suatu area yang ditentukan oleh perbedaan tinggi atau lereng. Misalnya pada saat ini kita berada di kemiringan 1%, berarti bentuk wilayahnya itu datar. Geografi merupakan bentuk permukaan wilayah ditinjau dari faktor dan proses pembentukannya. Bahan induk ditentukan jenis dan macamnya. Bahan induk dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, batuan beku, batuan endapan, batuan metamorf, bahan aluvial, dan bahan induk. Formasi geologi yaitu menyebutkan formasi geologi daerah berdasarkan keterangan yang dapat diambil melalui peta geologi. Batuan permukaan. Batuan permukaan dibedakan menjadi 2. Pertama, batuan lepas, yaitu batuan yang tersebar di atas permukaan tanah. Kedua, batuan terungkap, yaitu batuan yang terungkap di atas tanah
yang merupakan dari batuan besar yang terbenam di dalam tanah. Singkapan batuan dapat membatasi peralatan pertanian modern. Penggunaan lahan atau berupa pemanfaatan lahan. Vegetasi, yaitu keseluruhan tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat tertentu. Misalnya saat ini, seperti yang kita lihat, vegetasi saat ini adalah hutan. Ancaman banjir. Ancaman banjir diidentifikasi terhadap frekuensi dan besarnya banjir yang terjadi dalam setahun. Gejala erosi. Gejala erosi ditinjau dari kemiringan lereng. Seperti saat ini, kemiringan lerengnya yaitu 1%. Dan itu bisa dikatakan ringan karena lapisan atas tanah telah hilang. Drainase. Drainase menunjukkan kecepatan meresapnya air ke dalam tanah. Dalam membuat profil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, lubang penampang harus cukup besar sehingga dapat dengan mudah duduk atau berdiri di dalamnya, sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan sempurna. Ukuran penampang dengan panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan dalam 1,5 meter. Tanah galian tidak boleh ditimbun di atas sisi penampang pengamatan. Penampang pengamatan dipilih lubang yang dapat sinar matahari. Pada tempat miring, bidang pengamatan dipilih dari sisi atas. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pengamatan karakteristik internal profil tanah. Jadi ini adalah bentuk penampang yang ideal, merupakan bentuk penampang vertikal. Syarat utamanya adalah kedalamannya minimal 1,5 meter. Tetapi karena kondisi batuan, keadaan perairan, maka itu akan menentukan batas lapisan atau batas kedalaman tanah yang akan diamati sebagai penampang karakteristik internal profil tanah. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengamatan internal profil tanah. Yang pertama, menentukan batas lapisan. Untuk menentukan batas lapisan, yang pertama kita harus mengetahui berdasarkan perbedaan warna tanah. Jadi warna tanah menentukan batas lapisan. Misalnya warna tanah di permukaan yang lebih gelap itu akan menentukan batas lapisan dengan lapisan di bawahnya. Jika penampang memiliki warna yang hampir sama atau relatif seragam, maka perbedaan lapisan tanah ditentukan berdasarkan konsistensi.
Untuk konsistensi dilakukan dengan cara kita menusuk-nusuk penampang untuk mengetahui perbedaan konsistensi, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih kompak. Berikut kita temukan dari penampang profil itu adalah 3 lapisan. Selanjutnya, setelah kita menentukan atau mengetahui batas lapisan, kita melakukan penomoran lapisan dengan memberi nomor pada lapisan profil tanah. Jadi kalau ini ada 3 lapisan, maka kita beri 3 nomor. Untuk nomor lapisan sendiri itu menggunakan huruf Romawi. Jadi yang pertama, yang lapisan atas kita beri simbol lapisan 1. Kemudian yang kedua kita beri dengan simbol lapisan atau huruf Romawi 2 atau angka Romawi. Kemudian yang ketiga kita beri simbol dengan angka Romawi 3. Kemudian tidak lupa juga pada bagian permukaan kita beri keterangan profil. Jadi untuk profil ini kita beri keterangan simbol profil yang menunjukkan nomor profilnya dan lokasi tempat pengamatan profil. Itu kita beri keterangan di atas penampang. Jadi kita beri simbol F1H, ya berarti profil 1, lokasinya hutan. Setelah kita memberi simbol terhadap lapisan yang kita amati, selanjutnya kita mengukur tebal lapisan. Jadi masing-masing lapisan kita ukur berapa tebalnya. Kita mulai dari lapisan permukaan, maka startnya dari 0. Kemudian kita ukur dari lapisan yang terdangkal sampai ke yang terdalam, 0 sampai 8/17 ya. Selanjutnya untuk lapisan kedua sama dari permukaan ya, kita lihat lagi yang terdangkal berapa, 8/17 sampai 47/61. Kemudian yang lapisan ketiga 47/61 sampai 69. Jadi kita sudah dapat informasi kedalaman tanah. Yang pertama 0 sampai 8/17, lapisan kedua 8/17 sampai 47/61, kemudian lapisan ketiga 47/61 sampai 69. Setelah kita mendapatkan perbedaan lapisan serta ketebalan masing-masing lapisan, selanjutnya kita mengamati karakteristik berikutnya, yaitu warna tanah. Untuk pengamatan warna tanah, syarat untuk pengamatan warna tanah itu kita mencuplik gumpalan tanah masing-masing lapisan. Syaratnya kita mulai dari lapisan terbawah. Alasannya supaya proses pengambilan cuplik tadi tidak mengganggu lapisan yang lain. Kita mulai dari lapisan bawah. Jadi untuk warna tanah itu ada 2, ada warna matriks dan ada warna karatan. Untuk pengamatan warna tanah kita mulai dari lapisan 3 dengan mencuplik gumpalan tanah. Kemudian kita cocokkan dengan warna pada buku Munsell Soil Color Chart atau buku atau aplikasi yang mendukung untuk pengamatan warna tanah tersebut. Yang pertama, pengamatan warna matriks. Warna matriks utama. Kemudian kita cocokkan dengan buku atau aplikasi Munsell. Kita cari mana yang paling cocok. Berdasarkan aplikasi, jadi untuk warna matriks lapisan 3 adalah 10 YR 8/6, artinya yellow. Tuliskan 10 YR
Yellow. Kemudian untuk karatannya ini karatannya itu yang cenderung lebih merah. 8/8. Yellow orange. Kemudian lapisan kedua juga memiliki karatan, jadi kita bisa amati warna matriks dan warna karatan. Untuk warna matriks lapisan 2, hue-nya 10 YR 8/8 yellow. Warna karatannya 10 YR 7/6 yellow. Kemudian yang terakhir lapisan 1. Untuk lapisan 1 tidak punya warna karatan sehingga kita hanya mengamati warna matriks. Untuk warna matriks lapisan 1 7,5 YR 6/2 grayish brown. Penempatan tekstur tanah. Yang pertama, bahan tanah dibuat pasta, kemudian dicoba dibuat dengan bola atau dikepal-kepal. Jika tidak dapat dibuat, maka kelas teksturnya pasir. Dan jika bisa dibuat, lanjut kepada tahap kedua, yaitu pasta tanah dicoba dibuat pita dengan ditekan dan didorong hati-hati dengan ibu jari dengan alas jari telunjuk sampai ujung pita tanah menjulur melampaui ujung jari telunjuk. Jika tidak dapat, maka kelas tekstur pasir berlempung. Tetapi jika dapat, maka dilanjutkan dengan cara yang ketiga, yaitu jaluran pita tanah patah karena beratnya tersendiri pada waktu mencapai panjang dari ujung jari telunjuk. Yang pertama itu kurang dari pada 2,5 cm. Yang kedua 2,5 sampai 5 cm. Dan kriteria yang ketiga yaitu lebih dari pada 5 cm. Dari hasil pengamatannya itu kurang dari 2,5 cm, maka dilanjutkan dengan cara tanah dibuat bubur, digosok-gosokkan dengan ibu jari pada telapak tangan dan rasa menonjol. Jika dia kasar, maka kelas teksturnya lempung berpasir. Jika halus licin, kelas teksturnya lempung berdebu. Jika halus licin mutlak, kelas teksturnya debu. Dan terakhir, jika rasa kasar dan halus seimbang, kelas teksturnya lempung. Dari hasil pengamatannya, rasa kasar, licin, dan halus seimbang, maka kelas teksturnya adalah lempung. Selanjutnya pada lapisan kedua, seperti cara yang tadi dilakukan, yang pertama-tama dilakukan adalah bahan tanah dibuat pasta, dicoba dibuat dengan bola
dan dikepal-kepal. Jika tidak dapat, maka kelas tekstur pasir. Jika dapat, maka dapat ditentukan dengan cara pasta tanah dicoba dibuat pita dengan ditekan dan didorong hati-hati dengan ibu jari dengan alas jari telunjuk sampai ujung pita tanah menjulur melampaui ujung jari telunjuk. Jika tidak dapat, maka kelas tekstur pasir berlempung. Jika dapat, maka dilanjutkan dengan cara berikutnya. Maka cara yang selanjutnya adalah jaluran pita tanah patah karena beratnya sendiri pada waktu mencapai panjang dari ujung jari telunjuk. Jika kurang dari 2,5 cm atau 2,5 sampai 5 cm atau lebih dari 5 cm. Pengukuran didapatkan 4 cm, maka dilanjutkan dengan perlakuan cara jika kasar kelas tekstur lempung liat berpasir. Jika halus licin kelas tekstur lempung liat berdebu. Jika halus licin mutlak kelas tekstur debu. Dan jika kasar dan halus seimbang, maka kelas tekstur lempung berliat. Kelas tekstur yang didapatkan dari pengamatan licin, halus, kasar, maka kelas tekstur adalah lempung berliat. Yang terakhir, lapisan pertama. Kembali pada yang cara awal tadi, bahan tanah dibuat pasta, dicoba dibuat bola dan dikepal-kepal. Jika tidak dapat, maka kelas tekstur pasir. Jika dapat, dilanjutkan dengan cara selanjutnya. Cara yang selanjutnya, pasta tanah dicoba dibuat pita dengan ditekan dan didorong hati-hati dengan ibu jari dengan alas jari telunjuk sampai ujung pita tanah menjulur melampaui ujung jari telunjuk. Jika tidak dapat, kelas tekstur tanah pasir berlempung. Jika dapat, dilanjutkan dengan cara selanjutnya. Baik, bisa. Maka cara yang selanjutnya, jaluran pita tanah patah karena beratnya sendiri pada waktu mencapai panjang dari ujung jari telunjuk. Dihitung dari kurang dari pada 2,5 cm atau 2,5 sampai 5 cm atau lebih dari 5 cm. Hasil pengukuran 2,5 sampai 4. Maka dilanjutkan dengan cara jika dia kasar, maka tekstur lempung liat berpasir. Jika halus licin, tekstur lempung liat berdebu. Jika halus licin mutlak, tekstur debu. Dan jika rasa kasar dan halus seimbang, kelas tekstur lempung berliat. Hasil pengamatan halus licin, maka teksturnya lempung liat berdebu. Struktur tanah diklasifikasikan menurut pertama, struktur sederhana atau satuan struktur alami tidak terbentuk atau samar. Kedua, struktur majemuk atau satuan struktur alami terbentuk jelas. Struktur yang didapat yaitu struktur majemuk atau satuan struktur alami terbentuk jelas. Pertama, remah. Satuan struktur berbentuk membola, zara-zara tersusun longgar, berpori banyak. Contoh horizon tanah permukaan yang kaya bahan organik. Kedua, granular. Satuan struktur berbentuk membola, zara-zara tersusun rapat,
berpori lebih sedikit. Contoh horizon tanah permukaan berwarna gelap. Ketiga, gumpal. Satuan struktur berbentuk bak kubus, zara-zara tersusun rapat, berpori sedikit. Contoh horizon bawahan tanah yang terbentuk di kawasan iklim bermusim kemarau tegas. Gumpal terdiri dari dua, yaitu pertama gumpal membulat, kubus bersudut tumpul dan berbidang cembung atau berpori lebih banyak. Kedua, gumpal menyudut, kubus bersudut tajam dan berbidang rata, berpori lebih sedikit. Yang keempat, tiang. Satuan struktur bersumbu tegak lebih panjang daripada sumbu datar, berpori terbatas, terutama bergerak tegak. Tiang terbagi menjadi dua, yaitu pertama prismatik, bidang atas tiang mendatar. Contoh horizon bawahan tanah yang terbentuk di kawasan iklim kering sampai setengah kering. Kedua, kolumner, bidang atas tiang cembung. Contoh horizon bawahan tanah yang terbentuk di kawasan iklim kering sampai setengah kering berkejenuhan al tinggi. Yang kelima, lempung. Yang kelima, lempeng, yaitu satuan struktur bersumbu tegak lebih pendek daripada sumbu datar, berpori terbatas, terutama berarah mendatar. Contoh horizon tanah di bawah horizon permukaan berwarna pucat. Yang didapat yaitu gumpal membulat atau kubus membulat, yaitu kubus berbentuk bersudut tumpul dan bidang cembung atau berpori lebih banyak. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan 2. Yang didapat yaitu kubus membulat, yaitu kubus berbentuk bersudut tumpul dan berbidang gumpal atau berpori lebih banyak. Selanjutnya lapisan pertama. Yang didapat juga yaitu gumpal membulat, yaitu kubus bersudut tumpul dan berbidang cembung atau berpori lebih banyak. Penentuan konsistensi tanah dalam keadaan lembab dimulai dari lapisan ketiga. Pertama, lepas, yaitu butir-butir tanah terlepas satu dengan lainnya tanpa kohesi. Kedua, sangat gembur, yaitu dengan sedikit tekanan contoh tanah mudah hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Yang ketiga, gembur, bila diremas contoh tanah dapat hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Yang keempat, teguh, massa tanah tahan terhadap remasan dan hancur dengan tekanan sedang. Yang kelima, sangat teguh, massa tanah tahan terhadap remasan, dapat hancur dengan tekanan yang kuat. Yang keenam, ekstrim teguh, massa tanah sangat tahan terhadap remasan, sukar dihancurkan. Gembur. Yang didapat yaitu gembur. Selanjutnya lapisan kedua. Yaitu pertama, lepas, butir-butir tanah terlepas satu dengan lainnya tanpa kohesi. Yang kedua, sangat gembur, dengan sedikit tekanan contoh tanah mudah hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Yang ketiga, gembur, bila diremas contoh tanah dapat hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Yang keempat, teguh, massa tanah tahan terhadap remasan dan hancur dengan tekanan sedang. Yang kelima, sangat teguh, massa tanah tahan terhadap remasan, dapat hancur dengan tekanan yang kuat. Yang keenam, ekstrim teguh, massa tanah sangat tahan terhadap remasan dan sukar dihancurkan. Yang diperoleh yaitu konsistensi tanah gembur. Selanjutnya lapisan tanah 1. Lepas, butir-butir tanah terlepas satu dengan lainnya tanpa kohesi. Kedua, sangat gembur, dengan sedikit tekanan contoh tanah mudah hancur, bila digenggam mudah bergumpal.
Yang ketiga, gembur. Bila diremas, contoh tanah dapat hancur. Bila digenggam, mudah bergumpal. Yang keempat, teguh. Massa tanah tahan terhadap remasan dan hancur dengan tekanan sedang. Yang kelima, sangat teguh. Massa tanah tahan terhadap remasan, dapat hancur dengan tekanan yang kuat. Yang keenam, ekstrim teguh. Massa tanah sangat tahan terhadap remasan dan sukar dihancurkan. Yang didapat yaitu konsistensi tanah gembur. Selanjutnya, penentuan pori tanah. Ukuran pori terdapat 3, yaitu yang pertama mikro, yaitu pori yang berukuran lebih kecil 2 mm dalam dimensi kecil. Meso, pori yang berukuran 2 sampai 5 mm dalam dimensi kecil. Yang ketiga, makro, yaitu pori yang berukuran lebih besar 5 mm dalam dimensi kecil. Penentuan ini dimulai dari lapisan ketiga. Untuk hasil pengukuran didapatkan ukuran porinya yaitu mikro, makro sedikit, meso sedang, mikronya banyak. Hasil dari pengukuran pori tanah pada lapisan kedua sama, yaitu mikronya banyak, mesonya sedang, dan makronya sedikit. Selanjutnya kita kepada lapisan pertama. Pada lapisan pertama dapatkan hasil pori tanah yaitu mikronya sedikit, mesonya sedang, makronya banyak. Parameter pengamatan selanjutnya yaitu pH tanah. Pertama, tanah terlebih dahulu dihancurkan ke dalam sebuah wadah gelas. Kemudian ditambahkan dengan air secukupnya. Lalu aduk sampai tanah menyatu dengan larutan air. Setelah diaduk, larutan tanah tadi dibiarkan dalam waktu 5 menit. Setelah didiamkan, kemudian dimasukkan pH lakmus ke dalam larutan tanah. Selama 5 detik, pH lakmus diangkat dan kemudian untuk mendapatkan nilainya disetarakan dengan penetapan nilai pada pH lapang yang telah disediakan. pH yang didapatkan pada lapisan ketiga yaitu pH bernilai 4. Selanjutnya, mengukur pH pada lapisan kedua. Setelah dibiarkan selama 5 detik, pH kembali disesuaikan pada penetapan skala yang telah ditentukan pada pH lakmus. Jadi pH yang didapatkan pada lapisan kedua adalah bernilai 4. Dan terakhir yaitu pengujian pH pada lapisan ke pertama. Kemudian setelah dicelupkan pH-nya, ditetapkan kembali pada penetapan skala pH yang telah disediakan. Dan nilai pH yang didapatkan adalah 4.